Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Midnight Masquerade. Kalau nggak salah film ini udah di-request sama Kak Alfian ya. Kebetulan film ini cocok sama topik film yang udah admin bahas sebelumnya, yaitu film ini menceritakan tentang seorang pengacara yang selalu aja dimanfaatin sama bosnya. Lalu pada suatu ketika, pria ini datang ke sebuah pesta Halloween yang diadakan oleh seorang klien wanita yang merupakan CEO dari perusahaan permen. Di pesta itulah mereka berdua diceritakan sama-sama jatuh hati, tapi sayangnya wanita ini nggak mengetahui wajah dari pria yang ia sukai akibat tertutup topeng. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah mereka berdua selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Rob yang berprofesi sebagai pengacara. Ceritanya, Rob ini adalah pria ramah dan baik hati, sampai-sampai dia mendapat penghargaan sebagai karyawan terbaik di kantornya. Morning, Hi, Mr. Crowley. You can stop now. I've already awarded you the nicest guy in the office. Di kantor pengacara itu, Rob memiliki atasan bernama Carter yang bekerja dengan kedua putranya. Pada saat itu, Carter menugaskan putra pertamanya yang bernama Emmett untuk mengerjakan gugatan merek dagang dari klien terbesar mereka. Karena Emmett ini adalah pengacara yang malas, dia langsung aja melimpahkan tugas itu kepada adiknya yang bernama Andrew. Namun karena Andrew juga malas seperti kakaknya, dia akhirnya memberikan tugas itu kepada Rob yang kebetulan lewat di depan ruangannya. Rob yang selalu aja dijadikan babu oleh Emmett dan Andrew, untungnya punya rekan kerja bernama Mary yang selalu siap untuk membantunya. Tapi di saat Rob lagi banyak kerjaan, dia tiba-tiba ditelepon oleh keponakannya yang ingin mengingatkan kalau mereka ada janji untuk bermain bowling. Hey sweetie. Ready for some bowling? Well, that's Setelah pulang bekerja, Rob kemudian mengajak keponakannya yang bernama Ruby untuk bermain ke tempat permainan bowling. Di tempat itu, Ruby nggak sengaja melihat seorang wanita cantik bernama Alice yang juga lagi bermain bowling bersama dengan ayahnya yang bernama Harold. Ruby yang merasa kasihan pada pamannya yang masih single, kemudian mulai membahas kisah cinta Rob yang pernah ditinggal oleh mantan pacarnya. Ruby pun iseng menyusul Alice ke mesin penjual permen, dan ketika mereka bertemu, dia langsung berbisik kalau pamannya adalah seorang pengacara sukses yang masih single. Merasa kalau pamannya adalah pria yang baik, Ruby lalu bertanya kenapa Rob mau-mau aja dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas dari Emmett dan Andrew. Di sana, Rob menjelaskan kalau dia harus menjalankan setiap tugas dari atasan, dan memang seperti inilah nasib seorang pegawai yang ingin mempertahankan pekerjaannya. Setelah mereka selesai makan malam, Rob kemudian mengantar Ruby pulang dan bertemu dengan ibunya atau kakak dari Rob yang bernama Helen. Setibanya di apartemen, Rob langsung mengerjakan tugas dari Andrew soal gugatan merek dagang yang akan dilakukan oleh perusahaan permen yang bernama Samford. Keesokan paginya, Rob seperti biasa membelikan kopi bagi satpam di perusahaan yang bernama Sam. Dan ketika Rob masuk ke kantor, dia melihat orang-orang yang lagi sibuk untuk menyambut kedatangan pemilik perusahaan Samford yang akan menunjuk anaknya sebagai penerus. Karena Rob udah mengerjakan tugas dari Andrew, Carter kemudian ingin mengajaknya untuk ikut rapat bersama mereka. Di sisi lain, Emmett yang lagi mencari info tentang perusahaan Samford akhirnya mengetahui kalau Alice adalah putri dari Howard yang akan menggantikannya sebagai CEO. Kemudian saat mereka masuk ke ruang rapat, Emmett berpura-pura kalau dia pernah melihat Alice di sebuah tempat. Dan ketika Rob menyusul mereka, dia akhirnya baru mengetahui kalau wanita yang ia temui di tempat permainan bowling adalah pemilik perusahaan Samford. Sambil membahas pergantian CEO ke Alice, mereka semua juga ingin membicarakan soal pelanggaran merek dagang yang dilakukan oleh perusahaan lain.
Ternyata ada perusahaan permen yang menggunakan nama Sanford dengan huruf N yang ingin menyamai produk Sanford untuk bersaing secara tidak sehat. As you know, on the right, Sanford. How much are we looking at? They don't stand a chance. Sebelum hal ini menimbulkan masalah di internet, Rob memberikan saran agar Ellie segera membuat situs perusahaan dengan nama sanfordcandy.com. Emmett pun lalu berjanji akan mengurus pendaftaran situs perusahaan mereka agar dia terlihat profesional sebagai seorang pengacara. Everything, sir, I am on it. By the way, Emmett, nice Yeah, Howard, all the best. Thanks, Carter. Thank you. Setelah pulang bekerja, Rob lalu bercerita pada temannya yang bernama Dylan dan Brianna kalau dia menyukai Alice yang menurutnya sangat cerdas, cantik, dan kaya raya. Namun tiba-tiba Emmett datang menemui Rob untuk memberikannya banyak pekerjaan yang membuat Dylan dan Brianna merasa kesal karena melihat Rob terus dimanfaatkan. Bad economy and no one's hiring. Lalu keesokan harinya, Alice datang lagi ke kantor pengacara itu untuk mengundang semua karyawan Carter ke pesta Halloween yang akan dia adakan. Tentu aja kabar itu membuat Rob bahagia, sehingga dia bercerita kepada Ruby kalau di tahun ini dia akan pergi ke pesta Halloween agar bisa bertemu dengan Alice. Actually, I'm wearing a costume this year. And a girl. Kemudian saat sampai di rumah, Ruby langsung memberitahu ibunya kalau Rob akan datang ke pesta Halloween untuk bertemu seorang wanita. Kebetulan Helen ini bekerja sebagai pembuat busana dan dia memiliki ide untuk membuatkan kostum pangeran bagi adiknya yang sedang jatuh cinta. What is going on? How serious are you? 40. I don't know what kind of a prince that would be. Selain membuatkan kostum, Helen juga ingin mengajak Rob untuk belajar berdansa karena dia tahu kalau adiknya itu nggak bisa berdansa sejak SMA. Helen dan Ruby pun akhirnya membawa Rob ke sebuah tempat dan melatihnya dengan tarian waltz agar penampilannya nggak memalukan di depan wanita yang ia sukai. Look at that, you haven't stepped on my feet in a couple of minutes. Come on, come here. Gara-gara mengerjakan tugas dari Emmett semalaman, pagi itu Rob tiba-tiba aja bangun kesiangan dan terlambat untuk datang ke kantor. Apesnya kejadian itu diketahui oleh Carter, sehingga Rob mendapat hukuman untuk bekerja lembur di kantor sampai jam 10 malam. You should stay till 10:15 tonight. Maybe not tomorrow. Yeah. I think. Sementara itu di tempat lain, Howard nggak sengaja melihat putrinya yang bekerja sampai larut malam. Sebagai CEO pemula, Alice terlalu berpikir tentang perusahaan dan ingin membuat produk-produk baru yang bisa meningkatkan penjualannya. If we go into gum or breath mints? Karena Alice terlalu serius dalam memikirkan pekerjaannya, Howard malah menjadi khawatir karena putrinya itu belum memiliki pacar yang bisa mengajaknya berkencan atau bersenang-senang. Howard pun lalu mengingatkan Alice pada ibunya yang udah meninggal, karena seiring bertambahnya usia, dia hanya ingin ditemani oleh orang-orang yang ia sayangi. When you're old and it's cold, Lalu di hari berikutnya, Rob tiba-tiba aja dibuat kesal oleh Andrew yang pagi-pagi udah meminta dokumen tentang merek dagang perusahaan Sanford. What happened? Mereka berdua lalu mengurus kasus itu ke pengadilan, dan karena Rob yang mengerjakan laporan tersebut, Andrew jadi kurang lancar dalam menjelaskan tuntutan mereka kepada hakim. Yes, Your Honor, we'd like to ask for a temporary injunction. Nicely prepared, young man. Thank you. Thank you. Di waktu mereka mengundang Alice, Andrew malah mengaku kalau dialah yang udah berusaha untuk memenangkan kasus itu bagi perusahaan Sanford. Rob pun hanya bisa diam mendengarkan penjelasan Andrew karena dirinya hanyalah seorang bawahan yang selalu dimanfaatkan oleh atasannya. Bye, Miss Sanford. Oh, call me Elise. Sepulangnya dari bekerja, Rob yang terlihat murung lalu curhat kepada Sam mengenai perasaannya terhadap Alice. Pada awalnya, Rob sangat percaya diri untuk mendekati Alice, tapi lama-lama dia menjadi minder karena Alice adalah pemilik perusahaan yang levelnya berada jauh di atasnya. Powerful. She's the CEO of Sanford Candy. Selain mendengarkan cerita dari Rob, Sam akhirnya juga bercerita tentang masa lalunya yang dulu pernah bekerja sebagai seorang pengacara. Namun, Sam memilih untuk meninggalkan pekerjaan tersebut karena dia merasa sakit hati dengan pacarnya yang nggak taunya udah selingkuh dengan senior mereka di kantor. So, you're a lawyer now. fell out of love with me and fell into love.
Beberapa hari kemudian, Helen akhirnya menyelesaikan pembuatan kostum pangeran yang akan dipakai oleh Rob ke pesta Halloween. Dan ketika berada di kantor, Andrew tiba-tiba membuat pengumuman gak penting kalau para karyawan boleh pulang 15 menit lebih awal untuk mempersiapkan diri berangkat ke perusahaan Samford. Sementara itu di ruangan yang berbeda, Carter terlihat marah-marah kepada Emmett karena putranya itu salah mendaftarkan perusahaan Alice dengan menggunakan nama Sanford. Emmett pun lalu menyuruh Rob untuk memperbaiki kesalahannya itu dan melarangnya untuk datang ke pesta Halloween atau dia akan dipecat dari pekerjaannya. You know you said you'd handle it. You have to see at the ball you're fired. You're not serious. Gara-gara kejadian itu, Rob langsung menelpon Ruby untuk memberitahu kalau dia batal ke pesta Halloween. Namun Ruby nggak bisa tinggal diam mendengar kabar dari pamannya dan langsung datang ke kantor untuk membujuk Rob agar pergi menghadiri pesta itu. Dreaming big, Uncle Rob? What are you doing here? Karena Rob takut ketahuan oleh Emmett, Ruby sengaja membawakannya sebuah topeng agar orang-orang di tempat itu nggak ada yang bisa mengenalinya. Rob pun akhirnya datang ke perusahaan Samford dan dia menghampiri Mary yang pada awalnya nggak tahu kalau Rob udah memakai kostum pangeran. Don't forget to cross those I's and dot those T's. Sesuai arahan dari Mary, Rob kemudian memberanikan dirinya untuk menghampiri Alice yang terlihat cantik memakai kostum putri. Di sana, Rob sengaja nggak mau menyebutkan namanya, sehingga dia mengajak Alice untuk berbicara tentang hobi mereka berdua dalam bermain bowling. I have a custom storm. I have bowled one. Merasa kalau sekarang adalah waktu yang tepat, Rob kemudian ingin mengajak Alice untuk berdansa. Pada kesempatan itu, Rob dan Alice sama-sama nggak menyangka kalau tarian waltz seperti ini bisa membawa mereka ke suasana yang sangat romantis. I never knew the waltz could be so romantic. Me either. Setelah mereka selesai berdansa, Rob lalu membantu Alice untuk memakaikan sepatunya yang membuat mereka berdua terbawa perasaan. Tapi di waktu yang sama, Rob tiba-tiba mendengar pembicaraan dari Carter yang menyuruh Emmett agar kembali ke kantor untuk mengambil dokumen penting. Emmett, I'm gonna need you to go by the office and bring me the sheet e-brief. Karena takut ketahuan oleh Emmett, Rob kemudian berpura-pura ingin mengambil minuman bagi Alice agar dia bisa pergi dari pesta itu. Nggak lama kemudian, Alice berkeliling untuk mencari keberadaan sang pangeran dan akhirnya hanya menemukan sebuah mahkota yang nggak sengaja dijatuhkan oleh Rob. Singkat cerita, saat Rob tiba di kantor, dia langsung meminta kepada Sam untuk memperlambat Emmett yang berada di belakangnya. Sam pun langsung mengunci pintu depan, dan ketika Emmett datang, dia berpura-pura salah kunci untuk memberikan sedikit waktu kepada Rob. I'm pretty sure that's it. Begitu Rob masuk ke kantornya, dia langsung bergegas untuk berganti pakaian dan menyembunyikan semua barang-barangnya agar nggak ketahuan. You're only missing out on the greatest party. Di sisi lain, Alice terlihat sedih menunggu kedatangan sang pangeran sampai pesta Halloween itu udah selesai. Keesokan paginya, Alice kemudian bercerita pada sang ayah kalau di pesta Halloween kemarin dia bertemu dengan seorang pria yang membuatnya jatuh cinta. Sayangnya, Alice sama sekali nggak tahu identitas pria tersebut dan dia juga nggak bisa mengenali wajah dari pangeran pujaan hatinya akibat tertutup topeng. Oh, he was wearing a mask. Oh, right, yeah. Costume. Karena Alice sempat menemukan mahkotanya, Howard yang terlalu serius menanggapi masalah ini lalu memiliki ide untuk mengambil sampel DNA agar bisa menemukan pria tersebut. Namun mereka berdua yakin kalau tamu undangan itu adalah anak buah Carter, sehingga Alice jadi berpikir untuk bertanya kepadanya. Adegan film kemudian beralih ke kantor Carter, di mana Rob datang menemui Sam untuk mendukungnya agar bisa menjadi pengacara lagi. Pada awalnya, Sam menolak tawaran itu, tapi Rob udah mendaftarkan Sam ke dalam kelas hukum agar dia bisa mendapatkan lisensinya kembali untuk menjadi pengacara.
Carter yang tahu kalau kedua putranya memakai kostum lain, lalu memiliki ide jahat untuk menyuruh Emmett mengaku kepada Alice kalau dialah pria yang memakai kostum pangeran. 50% from you on this. You got it. Berkat info dari ayahnya, Emmett langsung menelpon Alice untuk mengajaknya berkencan, dan pembicaraan mereka itu didengar oleh Rob. When can we get together? Sepulangnya mereka dari bekerja, Emmett dan Alice akhirnya bertemu di sebuah restoran. Di sana, Emmett terus aja membahas mengenai bisnis keluarga, yang dimana topik itu sangat berbeda dari pembicaraan Rob dan Alice waktu mereka bertemu di pesta Halloween. Like wine, I improve with time. Semakin banyak yang mereka bicarakan, Alice jadi semakin ragu pada Emmett dan hampir nggak bisa merasakan chemistry yang ia rasakan ketika bersama Rob. Setibanya di rumah, Alice akhirnya merasa sangat kecewa dan memberitahu sang ayah kalau Emmett bukanlah pangeran pujaan hati yang sedang ia cari. I don't know. He was kind of a jerk. Keesokan harinya, Carter memberitahu kedua putranya kalau dia mendapat penawaran dari perusahaan Sanford yang ingin mengakuisisi perusahaan Alice. Oleh karena itu, Carter langsung mengundang Alice datang ke kantor dan mencoba untuk membujuknya agar mau menjual perusahaannya. An offer on the table to buy Sanford Canyon. Karena perusahaan ini merupakan warisan keluarga, tentu aja Alice menolak tawaran itu walaupun pihak Sanford akan membayarnya dengan harga tinggi. Pembicaraan itu malah membuat Alice bingung kenapa Carter yang udah menjadi rekan bisnis selama bertahun-tahun malah mendukung perusahaan lain. The economy's shaky, the future uncertain. Have a good day. Setelah Alice pulang, Rob tiba-tiba mendapat pekerjaan dari Andrew tentang kemungkinan penjualan perusahaan Sanford. Dan sama halnya seperti Alice, Rob juga bertanya-tanya kenapa Carter malah mendukung penjualan perusahaan Sanford yang sangat sukses dalam perdagangan permen. Try to find out what's really going on. Berdasarkan informasi tersebut, Dylan dan Brianna jadi curiga kalau Carter sedang mengincar keuntungan yang lebih besar. Rob pun akhirnya nekat menyelinap ke ruangan Carter, tapi sayangnya dia nggak mendapatkan bukti apapun kalau bosnya itu ada main dengan perusahaan lain. Setelah keluar dari kantor, Rob lalu menceritakan masalah ini kepada Sam yang curiga kalau Carter punya saham di perusahaan Sanford. Kemungkinan Carter meminjam nama orang lain, jadi jika perusahaan Sanford diakuisisi oleh perusahaan lain, Carter bisa aja mendapatkan keuntungan yang lebih besar. You might want to check the stockholders. Dari apa yang dikatakan oleh Sam, Rob dan teman-temannya lalu mengecek pemegang saham di perusahaan Sanford dan menemukan nama Rick yang merupakan teman kuliah Carter. Ternyata beberapa bulan ini Rick terus aja membeli saham dalam jumlah banyak dan hal itu menimbulkan kecurigaan kalau Carter dan Rick bekerja sama untuk menjatuhkan Alice. So maybe Higgins had his old college buddy buy a large. We can't connect Higgins with any of the shareholders. Keesokan harinya, Rob kembali menanyakan kepada Andrew kenapa Carter ingin melakukan suatu hal yang bisa membuat mereka kehilangan klien. Tentu aja Andrew nggak mau menjawab pertanyaan itu, sehingga Rob langsung meminta nomor telepon Alice kepada Mary agar mereka berdua bisa bertemu. Hello? Elise? It's Rob Corelli. Singkat cerita, saat Rob berkunjung ke perusahaan Sanford, dia akhirnya menceritakan kecurigaannya terhadap Carter. Sayangnya, Rob nggak punya bukti yang kuat untuk membuktikan ucapannya, apalagi Carter udah menjadi penasihat hukum bagi perusahaan Sanford selama puluhan tahun. Sanford's legal counsel for decades. Ketika Alice bertanya apa alasan Rob mau membantunya, sebenarnya Rob ingin memberitahu kalau dia adalah si pangeran yang udah jatuh cinta kepadanya. Tapi Rob nggak mau mencampurkan perasaan pribadi dengan urusan bisnis, dan hanya mengatakan kalau dia nggak tahan melihat Alice jika dibohongin oleh bosnya. I just can't stand around watching you get swindled. I appreciate you risking your job. I'm gonna have to think it over. Setelah pulang dari bekerja, Rob langsung memberitahu Ruby kalau dia nggak punya cukup bukti untuk membuat Alice percaya kepadanya. Keesokan harinya, Ruby tiba-tiba aja menemui Alice dan mengajaknya ke kantor Carter sambil bercerita kalau pamannya itu adalah si pangeran yang ia temui di pesta Halloween. The costume just for him. Rob was the prince at the ball. Untuk membuktikan ucapan Ruby, Carter lalu memanggil Rob dan kedua putranya, dan di sana Rob memakaikan sepatu kepada Alice yang pernah ia lakukan sebelumnya.
Alice pun akhirnya menemukan pria yang ia cari, dan dia juga memutuskan kerjasama dengan Carter yang berusaha membodohinya untuk menjual perusahaan keluarganya. I am firing your firm as counsel to Sanford Candy. Yeah. Beberapa waktu kemudian, Rob akhirnya memiliki kantor pengacaranya sendiri dan mempekerjakan Sam sebagai anak buahnya. Selain itu, Rob dan Alice juga melangsungkan pernikahan mereka di tempat permainan bowling, dan adegan ini sekaligus menutup cerita film dengan happy ending. Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Midnight Masquerade. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film yang admin bawain ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.